Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Sebelumnya, kami dari kelompok magang hari Rabu ingin mempresentasikan legal opinion terhadap putusan nomor 115 PK strip PDT strip 2007 strip 2020-2403-121-01908. Sebelumnya, perkenalkan, saya Renaldi Adi Fitrian dan next slide. Renaldi Adi Fitrian dengan NIM 323. Selanjutnya ada Avinia Dwi Vita Mukti dengan akhiran NIM 327. Selanjutnya ada Nadia Resandria Syaputri dengan akhiran NIM 329. Selanjutnya ada Firzatullah Davanur Rahman dengan akhiran NIM 339. Yang terakhir ada Maria Luisa Sregar dengan NIM 340. Next slide. Selanjutnya, isu hukum. 1. PT Angko Multikorpora mengajukan peninjauan kembali putusan Mahkamah Agung nomor 1478 K/PDT/2005 pada 27 Oktober 2005. 2. Penggugat adalah pemegang 98.388.180 lembar saham tergugat yaitu PT PFI Finance Tbk. 3. Guna menjamin hutang pihak ketiga, yaitu perusahaan dalam grup Ongko, saham-saham OM pernah digadaikan kepada tergugat 1 pada 1 Juli 1999 yang dibuat dan ditandatangani oleh penggugat dan tergugat 1. 4. Jangka waktu akta gadai saham 12 bulan terhitung sejak tanggal perjanjian dan jatuh tempo pada 1 Juni tahun 2000. 5. Penggugat pernah memberikan persetujuan pada tergugat 1 untuk memperpanjang gadai saham OM menjadi 18 bulan dan sejak jatuh tempo gadai tersebut tidak pernah diperpanjang lagi. Lanjut. Keenam, berkaitan dengan gadai, penggugat pernah memberikan persetujuan untuk mengalihkan saham OM. 7. Setelah jatuh tempo pada 1 Desember tahun 2000, maka segala persetujuan mengalihkan dan kuasa menjual yang diberi penggugat kepada tergugat 1 berakhir dan menjadi gugur dan tidak berlaku lagi. 8. Dikatakan tergugat 1 dan tergugat 2 telah melakukan perbuatan melawan hukum pada 9 Februari 2001, yaitu tanpa sepengetahuan dan persetujuan penggugat, tergugat 1 telah menjual saham OM dengan 111.804.732 lembar saham milik turut tergugat kepada tergugat 2. 9. Perbuatan melawan hukum tergugat 1 dan tergugat 2 telah merugikan penggugat, sebab penggugat tidak memperoleh pembayaran dividend saham yang seharusnya diterima dari tergugat 1 untuk tahun buku 2001, 2002, dan 2003 yang rinciannya dalam gugatan sebesar 514.911.221. Penggugat juga kehilangan haknya sebagai pemilik saham. Next. Baik, di sini dasar hukum yang kami terapkan ada 4. Yang pertama adalah pasal 584 KUH Perdata, lalu pasal 1155 KUH Perdata, lalu pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata, dan pasal 1365 KUH Perdata. Selanjutnya ada analisis bahwa tergugat 1 tepatnya pada tanggal 9 Februari 2001 melakukan perbuatan melawan hukum atau PMH yang sesuai dengan pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan bahwasannya
Setiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang telah menimbulkan kerugian karena kesalahannya untuk dapat menggantikan kerugian tersebut. Yang kedua, tergugat satu tidak pernah melakukan eksekusi hak gadai yang telah diterimanya dari penggugat terhitung dari sampai jatuh temponya pada tanggal 1 Desember 2000. Dan apabila tergugat satu hendak melakukan eksekusi terhadap gadai saham PT Ongko Multi Corpora tidak dapat ditempuh dengan cara lain, sesuai dengan ketentuan yang ada dalam pasal 1155 KUH Perdata yang menyatakan apabila oleh pihak-pihak yang berjanji tidak disepakati lain, maka jika debitur atau pemberi gadai tidak memenuhi kewajibannya, yaitu dengan cara dijual di muka umum atau melalui perantara dua orang makelar ahli dalam penjualan lelang tersebut, bukan dengan cara transaksi jual beli di bawah tangan yang dilakukan oleh tergugat 1 dan 2, dengan menandatangani akta jual beli. Dengan begitu, maka kegiatan yang dilakukan oleh tergugat 1 dan tergugat 2 merupakan perbuatan melawan hukum. Yang ketiga, tergugat 2 yang mengalihkan saham-saham PT Ongko Multikorpora kepada tergugat tidak sesuai berdasarkan pada ketentuan 584 KUH Perdata yang mengatur secara tegas mengenai cara mengatur hak milik, sehingga pengalihan saham-saham OM baru sah apabila telah memenuhi syarat sebagaimana sesuai dengan ketentuan pasal 584 KUH Perdata yang menyatakan bahwasannya hak milik atas suatu benda tidak dapat diperoleh dengan cara lain melainkan dengan kepemilikan karena perlekatan, karena kadaluarsa, karena pewarisan baik menurut undang-undang maupun menurut surat wasiat, dan karena penunjukan atau penyerahan berdasarkan atas suatu peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik dilakukan oleh seorang yang berhak berbuat bebas terhadap benda tersebut. Lalu analisis yang keempat, bahwa tergugat 2 telah mengalihkan saham OM kepada tergugat tidak sesuai dengan ketentuan pada pasal 584 KUH Perdata, di mana dalam ini hak milik tidak dapat langsung berpindah tangan, tetapi harus melalui proses yang telah dijelaskan pada pasal 854 KUH Perdata tersebut. Lalu tergugat 1 yang menandatangani akta jual beli saham dari PT Ongko Multipora penggugat, dan tergugat 2 yang telah membeli saham-saham OM penggugat ialah suatu bentuk perbuatan melawan hukum, dan dengan demikian membuktikan bahwasannya tergugat 2 merupakan pembeli yang tidak beritikat baik atau buruk. Karena pada dasarnya setiap penjualan jual beli harus didasarkan pada itikat yang baik sesuai dengan pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata. Lalu bahwa dalam hal kerugian yang dihitung berdasarkan dividen saham yang tidak diterima, PT Ongko Multikorpora harus membuktikan bahwa mereka memang memiliki hak untuk menerima dividen tersebut. Hak tersebut seharusnya tetap ada selama saham masih tercatat atas nama PT Ongko Multikorpora dengan tindakan penjualan saham tanpa persetujuan. Hak-hak tersebut dianggap dirugikan secara langsung oleh tindakan. Untuk analisis selanjutnya, lanjut ke nomor 7, bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat 1 dan 2 mengakibatkan kerugian-kerugian bagi para penggugat, berupa kerugian material sebesar 150.614.919.221 rupiah, dan kerugian imaterial sebesar $1 miliar Amerika Serikat. Selanjutnya, bahwa penggugat memohon meletakkan sita jaminan atas saham-saham OM berupa 98.388.180 lembar saham tergugat 1 yang dimiliki oleh penggugat, di mana saat ini berada pada tergugat 2 maupun pihak ketiga dengan tujuan untuk mencegah timbulnya kerugian yang lebih besar. Selanjutnya, bahwa hak opsi dari penerima gadai atau penggugat rekopensi yang ada dapat diberikan secara tertulis kepada pemberi gadai, sesuai dengan pasal 4.2 Perjanjian Gadai Saham. Lalu nomor 10, bahwa sesuai dengan pasal 3.2 Perjanjian Gadai Saham, Perjanjian Gadai Saham tanggal 1 Juni 1999 tersebut akan berlaku terus dengan sistem diperpanjang selama utang belum lunas.
Lalu selanjutnya, nomor 11, bahwa menurut pasal 67 Undang-Undang Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2009, peninjauan kembali dapat diajukan jika terdapat bukti baru atau kekhilafan yang nyata dalam putusan. Pada hakikatnya, tidaklah adanya hal-hal baru yang diajukan, namun hanyalah sebagai pengulangan yang berkaitan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Selanjutnya, bahwa sesuai dengan perjanjian perdamaian yang sudah ditandatangani dan diratifikasi atau disahkan oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat nomor 04/PKPU/2000/PN Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 19 Desember tahun 2000. Tergugat 1 yang belum dapat melunasi hutangnya kepada penggugat yang dijamin dengan perjanjian gadai saham. Analisis terakhir bahwa dengan adanya pengumuman melalui media massa Harian Bisnis Indonesia yang dikeluarkan pada tanggal 14 Mei 2001, tergugat 1 tidak keberatan atas pengumuman yang dilakukan oleh tergugat 2, di mana ia merupakan pembeli saham-saham yang digadaikan dan dialihkan kepadanya tersebut. Selanjutnya, kesimpulan bahwa tergugat 1 melakukan perbuatan melawan hukum dengan menjual saham tanpa persetujuan penggugat, tidak melaksanakan eksekusi atas hak gadai, serta proses pengalihan saham oleh tergugat 2 tidak mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. Tindakan tersebut dianggap melanggar pasal 1365, 1155, 584, dan 854 KUH Perdata, serta menunjukkan bahwa tergugat 2 bertindak dengan iktikat buruk sesuai dengan pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.